Perkenalkan, nama saya Sherpati Angeli dengan NIM channel 11191026. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kulit, anamnesis dan pemeriksaan fisik kulit. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu mengenai anamnesis kulitnya itu yang pertama adalah persiapan pasien. Jadi persiapan pasien ini adalah kita menyapa pasien. Kita persilahkan pasien untuk masuk. Setelah itu kita bisa menyapa pasien, lalu kita menunjukkan sikap sopan santun kepada pasien, dan juga yang kedua kita memperkenalkan diri kepada pasien. Kita menjabat tangan, dan juga kita harus menunjukkan sikap empati pada pasien. Kemudian setelah itu kita menjelaskan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai tujuan serta manfaat dari anamnesis yang kita akan lakukan pada pasien. Nah, kita juga bisa jamun kerahasiaan yang akan kita informasikan kepada pasien, dan juga kita menjelaskan hak-hak dan juga kepada pasien dan juga keluarganya. Misalnya pasien bisa menolak pertanyaan yang tidak perlu dijawab, dan juga untuk anamnesis umumnya sendiri tuh kita menanyakan identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, statusnya juga, dan pendidikan terakhirnya. Setelah itu kita bisa menanyakan apakah penyebab pasien datang ke sini dan juga keluhan utamanya. Setelah itu untuk anamnesis terpimpinnya itu kita bisa tanyakan sejak kapan kelainan kulit ini sudah muncul. Misalnya kita tanyakan di mana lokasi lesi tersebut, dan juga di mana apa gejalanya itu, apakah hilang timbul. Lalu kita bisa juga tanya apakah gejala ini menetap atau hilang timbul, lalu gambaran lesinya juga, dan bagaimana perkembangan lesinya. Nah, setelah itu kita tanyakan kepada pasien apakah lesi ini dia terasa panas atau tidak. Sebelumnya juga pasien ini mengalami demam atau tidak, dan juga lesi ini terasa gatal atau tidak. Setelah itu kita bisa tanyakan apakah ada kelainan kulit sebelumnya atau tidak. Lalu kita tanyakan juga apakah ada kelainan lain sebelum pasien ini mengalami kelainan pada kulit. Nah, kalau misalnya ada, kita tanyakan sejak kapan kelainan ini muncul, dan juga apakah dia timbul secara mendadak atau tidak. Nah, kemudian setelah itu kita tanyakan apakah dia terjadi bersamaan atau sesudahnya. Lalu kita juga tanyakan kelainan kulit ini berhubungan dengan pekerjaan pasien atau tidak. Lalu kita tanyakan apakah pasien ini mengalami keluhan ini pertama kali atau sudah pernah dirasakan sebelumnya. Nah, kemudian juga di keluarga apakah ada yang mengalami hal yang serupa. Kemudian kita juga tanyakan apakah pasien ini pernah memiliki riwayat kontak dengan penderita yang memiliki kelainan kulit. Kemudian yang terakhir itu kita bisa tanyakan apakah pasien ini sebelumnya memiliki riwayat pengobatan atau tidak. Nah, kita juga tanyakan apakah pasien ini pernah berobat ke dokter untuk mengatasi kelainan kulitnya atau tidak. Lalu kemudian untuk mengakhiri anamnesisnya sendiri, jadi kita bisa jelaskan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai tanya jawab atau anamnesis yang tadi. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pasien, agar kita bisa melakukan pemeriksaan fisik untuk mempertajam suatu diagnosis yang ada pada pasien. Lalu kita buat risam atau kesimpulan dari suatu pemeriksaan ini, lalu kita kelompokkan hasil pemeriksaan ini berada dalam suatu regulasi, di mana kita ini akan buat diagnosis utama dan juga diagnosis bandingnya dari hasil pemeriksaan ini. Kemudian kita
untuk pemeriksaan fisik untuk kulit, yang pertama itu untuk persiapan pasien sendiri ini kita menjelaskan pemeriksaan yang akan kita lakukan, baik itu dari tujuan dan juga manfaatnya. Kemudian kita memberikan jaminan kepada pasien mengenai kerahasiaan dan informasi. Lalu kita juga menjelaskan hak-hak pasien. Lalu kita kemudian meminta pasien untuk membuka seluruh pakaiannya, dan juga kita pastikan untuk kita memastikan pasien bahwa pasien mendapatkan pencahayaan yang baik selama kita lakukan pemeriksaan. Lalu yang terakhir itu kita cuci tangan dan juga kita berdiri di sebelah kanan pasien. Nah, untuk pemeriksaan dari inspeksinya itu, yang pertama itu kita memposisikan kelainan kulit dari pasien ini dari posisi yang benar agar bisa dilihat oleh pemeriksa. Lalu setelah itu untuk self protection pada pemeriksa itu harus kita perhatikan, yakni dengan menggunakan hand scoot sesuai indikasi, dan juga kita bisa meraba dengan lembut permukaan kulit menggunakan ujung jari dari pemeriksa. Setelah itu kita dapat melakukan palpasi pada kulit atau lesi, lalu kita lihat apakah ada nodul atau tumor atau kista, apakah permukaannya lembut atau kasar, dan juga setelah itu kemudian kita lihat kedalaman lesinya, apakah dia terdapat di area dermis, subkutis atau hipodermis. Dan setelah itu setelah kita melihat kedalaman lesinya, kita bisa bedakan antara skoma atau krusta, apakah dia mengalami hiperkeratosis atau hiperpigmentasi ataupun maserasi. Nah, kemudian setelah itu kita catat kelainan pasien, kita catat hasilnya, lalu kita catat hasil dari pasien ini mengenai pemeriksaan palpasinya, lalu kita pindah pada inspeksinya. Nah, untuk pemeriksaan dari palpasi pada kulit ini, yang pertama itu untuk pemeriksaan palpasinya itu kita melihat fluoresensi pada kulit ini, apakah ada eritema, kemudian apakah ada hipopigmentasi atau hiperpigmentasi, kemudian apakah ada nodul vesikel, bula, papula atau makula, skoma, dan lain-lain, dengan menggunakan kaca pembesar. Kemudian setelah itu kita melihat permukaan kulit apakah dia terlihat basah atau kering. Lalu kita juga melihat bentuk dan gambaran dari kelainan kulit tersebut. Lalu kita menilai ukuran dari kelainan kulit tersebut. Lalu kita mengulangi pemeriksaan fisik pada kulit dengan menggunakan lup atau kaca pembesar. Lalu kita catat hasil dari pemeriksaan kulit tersebut. Nah, dengan melakukan pemotretan atau dokumentasi. Lalu kemudian kita pindah kepada pemeriksaan offset itu. Yang pertama itu adalah kita periksa lokasi pengambilan spesimennya dengan baik. Kemudian kita yang kedua itu gunakan kapas alkohol yang baru. Setelah itu kita lakukan disinfeksi pada kulit di area lesinya atau di permukaan lesinya, dimulai dari area dalam sampai keluar. Kemudian setelah itu kita lakukan kerukan kulit itu dengan menggunakan objek glass, jadi harus membentuk sudut 45 derajat. Pada lesi dengan skoma yang tebal, kemudian terjadi pengelupasan skoma lapis demi lapis, lalu kemudian terjadi pelukan dan bintik kemerahan. Kemudian yang terakhir itu kita catat hasil dari pemeriksaan dan kita lakukan dokumentasi atau pemotretan. Nah, setelah itu kita pindah pada pemeriksaan Koechner. Pemeriksaan dari Koechner ini adalah
kita pastikan atau pengambilan spesimen ini baik, lalu kita ambil kapas alkohol dengan baik, lalu kita disinfeksi pada pemeriksaan kulit sekitar. Setelah itu kita lakukan goresan pada kulit yang normal. Kita lakukan goresan pada kulit yang normal, lalu kita kemudian akan terjadi perlukan, lalu kita beritahu pada pasien untuk waktu timbulnya fenomena Kepler itu sekitar 7-14 hari. Setelah itu yang terakhir itu kita catat dari hasil pemeriksaan, kemudian kita lakukan dokumentasi yaitu dengan pemotretan. Nah, yang terakhir itu untuk mengakhiri dari pemeriksaan fisik, kita jelaskan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi. Untuk hasil dari pemeriksaannya akan diperlukan pemeriksaan penunjang agar kita bisa menegakkan suatu diagnosis itu. Lalu kita jelaskan juga mengenai diagnosis penyakit atau juga rencana pengobatannya dan prognosis dan juga prognosis dan komplikasi. Lalu kita catat kesimpulan dari hasil anamnesis dan juga jadi untuk diagnosisnya ini berdasarkan dari skenario itu keluhannya kulit bercak kemerahan pada bagian punggung sekitar 3 bulan lalu, dan juga disertai dengan kulit yang bersisik tebal, kemudian berbatas tegas dan terasa gatal. Jadi untuk diagnosis utamanya itu adalah psoriasis vulgaris, sedangkan untuk diagnosis bandingnya itu adalah dermatitis seborrheic, di mana dermatitis seborrheic ini biasanya menunjukkan adanya kulit yang berminyak tanpa squama, dan juga untuk tinea corporis berhubungan dengan kulit yang berkeratin, dan juga ada central healing pada lesi, dan ini biasanya pada pemeriksaan KOH dia positif. Sedangkan untuk pityriasis rosea itu dia terjadi papulus squamous bersifat akut dan asimptomatik dan bisa sembuh sendiri. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri itu bisa dilakukan pemeriksaan histopatologi pada kasus yang sulit, mungkin jarang dilakukan, bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium walaupun hasilnya belum terlalu spesifik. Jadi sekian dan terima kasih.